harusnya dapat dimintakan keterangan lainnya dan arahan kepada pengadilan kembali dalam penyertaan. Apakah benar tidaknya dan hak apa yang bisa didapatkan. Yang keempat adalah karena ada penyertaan perkara lain, yaitu perkara pidana, maka putusan pengadilan agama baru boleh diproses atau baru boleh diproses. Karena adanya penyertaan perkara lain, ini farjaring ini, yaitu ketentuan pidana. Jadi perlu diingat loh ini, karena saudari Wiwi ini memiliki perkara lain. Kalau urusan perceraian kan perdata, sedangkan urusan penipuan dan kejadian lainnya ini pidana, maka putusan pengadilan agama itu menjadi dasar untuk dapat diproses setelah ada eksekutor dari pengadilan negeri dan PT UN. Jadi apa yang disampaikan saudara Hasan kemarin itu tidak tepat. Kalau sudah dari pengadilan belum adil selesai gitu, tidak bisa. Pasal 2 ayat 4 KUHP mohon untuk hal ini dicermati bersama-sama bahwa ada permasalahan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, terutama Dinas Pendidikan Padi yang secara istilahnya licin atau meloncat-loncat mengangkangi suatu peraturan, yaitu ada kecerobohan di mana Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo tanpa melakukan penyelidikan khusus dalam kasus inkasu. Ini saya pandang dia melihat kasus ini secara tertutup, tidak terbuka dan objektif simel atau tidak tertib berperkara. Kenapa? Adanya pendelegasian wewenang dan penanganan permasalahan ini, masalahnya merugikan salah satu pihak, yaitu memaksakan kehendak menyelesaikan kasus secepatnya, yaitu gugat cerai, untuk meniadakan kasus lainnya. Jadi maka kejadian perceraian itu menjadi start awal adanya tuntutan kriminalitas ini berjalan, bahwa saudara kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan Kecamatan Tambaromo sekarang bisa ditetapkan sebagai tersangka utama dan tidak bisa berkilah lagi. Karena apa? Penanganan permasalahannya merugikan saya. Bahwa saudara kepala sekolah atas nama tadi mulai dari Dahlan Istanto, Sunarto, Sudarmati sampai sekarang tidak mau bertemu dan duduk berdiskusi dengan saya, karena katanya sudah selesai dan lain sebagainya sehingga sekarang, dan tidak pernah mau tahu perihal keadaan saya yang sebenarnya waktu itu sampai dengan sekarang. Jadi saya mengingat lagi ada suatu permufakatan jahat dan manipulasi di sana, pemanfaatan kasus ini yang berselera negatif oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo sebagai miniatur rolling jabatan. Jadi di situ ada permainan rolling jabatan yang begitu cepat. Kalau ada kasus ini biar tidak ditangani diganti kepala sekolah. Setiap ada perkara ini diganti kepala sekolah. Setiap ini kena perkara diganti kepala sekolah. Nah ini tidak ada selesainya. Berarti esensi permasalahannya itu tetap dan meyakinkan bahwa di sana di SD 03 Tambarono ada perkara. Gitu loh. Jadi kita debat saja. Adanya pemanfaatan konflik sengketa di dalam Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, kasus ini adalah miniatur daripada rolling jabatan, jual beli jabatan, di mana kasus saya ini dimanfaatkan sehingga tidak diperkarakan. Maka saya memperkarakan. Jadi tidak mau saya debat nemen-nemen kepada orang yang cubluk-cubluk suweng seperti ini. Dan saya tidak peduli kasus untuk urusan jabatan, urusan birokrasi lain. Tapi ini urusan rumah tangga saya yang diorek-orek, yang diocar-acir oleh Dinas Pendidikan. Jadi istri saya keangkat 2011 sekitar April. Kok tahun September 2011 kok ada kejadian seperti ini. Tentu ini adalah permasalahan debirokratisasi yang tidak beres. Promosi jabatan tidak beres. Di mana siapa yang diperkarakan. Jadi saya tidak mau debat teman-teman, ini fakta. Bagi saya ini perkara sepele. Yang urgen adalah perkara saya ini bagaimana. Ini loh. Kalau nggak mau ya sudah. Saya nggak maksa. Dan saya tidak ngakon. Ini hanya ranah birokrasi, rahasia Anda semua.
sistem. Tetapi pelanggaran hukum ini masalah negara, masalah hukum. Jadi dipilah, masalah birokrasi itu rahasia ada, tetapi masalah kasus penculikan, persekusi, dan premanisme yang dilakukan oleh dugaan saya adalah dinas pendidikan, oknum-oknum dinas pendidikan di Jalan Mojolawaran Gabus itu saat itu dugaan suatu rekayasa konspirasi besar yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di dinas pendidikan itu adalah kasus utama. Jadi saya mohon kepolisian, dalam ini adalah Polsek Tambak Romo, Polsek Gabus, dan Polsek Winong dapat menelusuri dan mengungkap siapa saja otak aktor, ya, aktor daripada yang mendalangi kasus persekusi dan penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan Besut atas anak dan istri saya tersebut. Ini karena apa? Di dalam hal pembinaan ke dalam atau rekonstruksi kasus, reklamasi kasus di Dinas Pendidikan tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Jadi siapa yang menjadi pemegang kendali kebijakan yang saya hormati Bapak Bupati Pati, Inspektorat Kabupaten Pati, BKD, ya. Bapak Bupati Pati saja tutup mulut, tutup hidung, tidak memberi klarifikasi yang terbuka. Pada saat tanyai pada kunjungan di Kecamatan Winong malam-malam itu, ya, Pak Arianto hanya menyatakan jangan gaduh, tolong diselesaikan secara baik-baik kekeluargaan, istrimu sudah tidak senang sama kamu, jadi jangan bikin gaduh dan lain sebagainya, hanya normatif. Tetapi upaya punishment, ya, atau upaya represi yang harus disampaikan, yang seharusnya disampaikan kepada IWW sebagai PNS waktu itu tidak dilakukan. Malah seolah-olah mengamini dan menyetujui permintaan IWW sepihak, padahal IWW dalam tekanan pressure dari pejabat-pejabat di bawah kabupaten itu. 6 tahun saya menunggu kepastian Pak Bupati. Jadi saya menghormati Bapak Arianto yang menunggu 6 tahun itu. Lalu menyetujui begitu saja tanpa melakukan pembinaan terstruktur dan itu dipadukan dengan pendapat saya atau pandangan saya karena dalam hal pembinaan ke dalam yang saya hormati Bapak Bupati Pati sebagai penggugat. Jadi Bapak Bupati Pati penanggung jawab penggugat kepada saya, jadi musuh lawan saya dalam hal ini adalah Bupati Pati Haryanto. Jadi terkait perceraian itu seolah-olah IWW adalah anaknya Haryanto yang dibantu Haryanto untuk menggugat saya. Gitu. Jadi saya ini meminta hal ini semakin jelas, diminta hal ini untuk diselesaikan secara hukum. Ya, secara profesional, secara pro justisia, secara objektif, transparan dan profesional. Tidak main-main, tidak lagi saatnya preman-prenanan. Ini hukum objektif, terbuka dan profisien, ya, selektif. Jadi kami minta hal ini segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait. Terus transparansi birokrasi ini saya pertanyakan kembali. Jadi adanya MOU yang kami sampaikan secara prosedural di inspektorat itu kami minta dibuka kembali, dievaluasi, ya, termasuk ada kinerja Pak Topo, Pak Muhammad Sutopo sendiri bahwa dia tidak melihat, ya, ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh IWW segi daripada anak buahnya. Kalau tidak ada unsur KKN atau unsur gratifikasi, suap dan mobilisasi, maka saya kira itu enggak mungkin. Ini pandangan saya. Silakan Anda punya pandangan lain. Visi saya ke depan jelas adalah supremasi hukum, penegakan hukum di Indonesia, bahwa saya, Sholih Wuliadi, sama sekali tidak punya pretensi apa-apa terhadap orang lain. Saya secara objektif adalah meminta keadilan agar kepolisian mengungkap peristiwa atau kejadian adanya persekusi yang dilakukan di TKP Mojolawaran Gabus, yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan Preman Besut itu. Jadi nanti kan di belakangnya bisa dicari siapa saja yang menyuruh, siapa yang mendanai, siapa mendalangi, sampai persekusi terjadi. Visi saya bahwa saya Sholih Wuliadi sama sekali tidak punya kepentingan apapun terhadap jabatan. Saya tidak punya kepentingan apapun kepada Bapak Bupati Pati, saya tidak ada kepentingan apapun kepada kepolisian, apalagi mengusik kepolisian. Tetapi saya mendorong
agar supremasi hukum di Indonesia dan kepolisian bertindak adil, kepolisian serius di dalam mengungkap kasus tersebut. Kalau tidak ada unsur ya sesuatu ya mungkin manipulasi, kriminalisasi, tentu hal ini cepat selesai. Kalau ini ditangani secara terbuka, fair dan objektif, saya kira akan cepat terbuka siapa otak dan dalangnya. Jadi arahnya adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Kembali saya tegaskan, saya tekankan bahwa saya, Solikul Hadi SAG SPD, sama sekali tidak punya intensi tertentu atau kepentingan tertentu untuk ya masuk ke permasalahan di luar permasalahan saya sendiri. Saya tidak punya persoalan hukum atau persoalan birokrasi apapun dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo termasuk Sutopo secara pribadi atau personal. Maka itu tidak serta-merta saya bisa membuka keran ini dengan sendirinya kepada Muhammad Sutopo atau siapapun terkait kejadian ini, karena ini adalah kasus kenegaraan. Jadi saya minta kepolisian dalam hal ini, karena yang terdekat dan netral ada Kapolsek Tambak Romo, untuk membantu saya di dalam upaya pengungkapan kejadian tersebut, tidak membuka keran ini ke arah yang lain, tetapi harus ada toler atau jalurnya. Pertimbangan lain mengingat amanat Undang-Undang 45 tahun 2010 tentang kebebasan mengeluarkan opini, bermusyawarah dan HAM pasal 83 ayat 3 bahwa di dalam hal ini saya mohon ada tindak lanjut proses kontentius, konvensius dan proses hukum, Seki Kejaksaan, Seki Polres Pati kembali ke Polsek Tambak Romo, dan saya mohon opsi ini yang saya tawarkan, saya sampaikan ini diperhatikan. Jadi tidak menjadi bacaan saja. Apa yang saya minta adalah permintaan SPKT, rekening koran, dan data transaksi yang dilakukan oleh IWW. Bahwa in absensia pun saya sudah sampaikan ya kepada Bapak Sutopo ini. Saya sungguh-sungguh sangat terpukul, sungguh-sungguh sakit ya atas dugaan adanya perselingkuhan saudara IWW dengan teman-teman sejawatnya yang dulu di Winong, misalnya dengan Jatmiko, dengan Hartono, dengan lainnya, ya, yang berdampak pada pertengkaran-pertengkaran yang ditenggelamkan di depan jalan atau di mana, dan dugaan-dugaan skandal konspirasi saudara IWW dengan yang lainnya. Saya terpukul, tetapi lebih sangat terpukul adalah kasus persekusi, di mana istri seorang lain, istri saya ini ditum, ya, digondol kabur. Ini pertanyaan saya. Saya ini tidak hanya sekedar curhat loh, Pak. Ya. Saya sungguh sangat terpukul loh dengan semua keputusan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, terutama adalah kepala dinasnya Jayus Setianto dan Muhammad Sutopo secara sepihak. Kalau Pak Jayus memang itu merasa benar, ya dibuktikan kebenarannya di mana. Yang dia berjanji tidak akan ada proses itu, kan dia bisa merekomendasikan dan ngebel kepada pemimpin setelahnya bahwa itu harus ditahan. Karena itu kasus. Berarti yang mengorek-ngorek dan membuka kasus adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sendiri, bukan saya. Kalau itu tidak dibuka, maka perkara itu tidak akan mengembang. Jadi saya sama sekali tidak diberi kesempatan atas pengungkapan kabar miring dan berita-berita yang terkait dengan saudara IWW tentang diri saya maupun keadaan saya. Jadi ya, dia membuat persepsi seolah-olah saya adalah penderita gangguan ingatan dan sebagainya. Kembali saya tergugah ketika saya membaca Suara Merdeka tentang analisa komposisi kerja seorang pendidik dan PNS yang saya tulis. Saya juga terinspirasi menulis sebagai respek saya kepada bapak-bapak untuk belajar bagaimana manajemen terkait di dalam dilematis sumber daya manusia seorang guru di kalangan dinas, di kalangan pendidikan yang pada umumnya mencari format solusi permasalahan karut-marut dunia pendidikan di antara kita, maka barangkali tiap keberhasilan seseorang itu sudah ada sejarahnya. Jadi ukuran keberhasilan seseorang, titik tolak seseorang itu ada asal-usulnya, ada sejarahnya, ada rekomnya. Jadi saya hanya sekedar ingin curhat, tidak ada maksud apa-apa dan tidak hendak bertanya apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kalau mungkin saya bisa bertemu dengan Bapak, ya
nalar kepala dingin saja menyelesaikan persoalan ini, harusnya menjaga etika kerja dan menghormati domain kita, aturan masing-masing, baik aturan keluarga maupun aturan PPU. Saya Soleh Gudati lahir di dunia kependidikan. Saya juga pernah ngajar di SMP 2 Winong, honorer, Wiyata Bakti dan tidak diangkat. Saya juga pernah mengajar di SMP Al-Falah Winong. Saya pernah mengajar di MAPPKP Darul Ma'la Winong. Saya juga pernah mengajar di STM atau SMK Permata Nusantara Gabus. Murni saya seorang pendidik, karena itu saya sangat prihatin dengan kelakuan-kelakuan dan arogansi oknum-oknum pendidik di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi Pak, saya ini posisinya ngelus dodo, kok mentalane, kok tegane, ya, podo-podo gurune, ya, menterlantarkan guru. Ya kok menterlantarkan guru ini urusan etika, urusan hati. Jadi tidak urusan emosional. Maka itu kami meminta kasus ini dimemori lagi ya. Jadi dimemori lagi, diungkap agar bagaimana kasus peristiwa yang sekian lama ini tidak berhenti di tempat, tetapi mengejar timing, kita tempur bersama-sama, kita gelar bagaimana kasus ini dapat terungkap dan menjadi perhatian semua pihak dan tidak serta-merta dijadikan ajang bancaan oleh pihak-pihak tertentu. Kami sangat khawatir ada kriminalisasi atau apa istilahnya itu, pancingan atau pemilahan kasus ini, atau dienggokne ya, atau dienggokne kasus ini, di istilahnya itu dienggok-enggok kelah gitu, sehingga saya keberatan untuk memprosesnya. Itu dulu ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Dan saya sendiri sangat berharap Bapak Kapolsek Tambak Romo membantu penyelesaian kasus saya ini dengan melakukan pengembangan dan pengumpulan barang bukti sehingga kasus ini bisa naik dan dapat dijadikan acuan pembelajaran bersama dan segera menetapkan IWW untuk segera dijadikan tersangka. Terima kasih atas perhatiannya. Besar harapan saya kasus ini segera dapat diungkap, otak-otaknya, dalang-dalangnya dapat ditangkap, pelaku-pelaku persekusinya dapat diamankan di proses hukum, dan atas jasa dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Saya Soleh Gudati, SAG SPD, warga Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.